Hai guys, pernah nggak sih kalian tiba-tiba merinding? Entah pas dengar cerita horor, denger lagu yang bikin baper, atau bahkan pas kedinginan. Sensasinya tuh kayak ada sesuatu yang bikin bulu kuduk kita berdiri gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita bisa merinding? Apa ini ada hubungannya sama hal-hal mistis? Atau cuma reaksi tubuh biasa? Yuk kita bahas bareng. Tapi sebelum lanjut, coba deh kalian ingat-ingat kapan terakhir kalian merinding? Apa pas dengar suara yang bikin merinding? Atau pas lagi sendirian terus tiba-tiba ngerasa ada yang aneh? Tulis di kolom komentar. Apa itu merinding? Jadi, merinding itu adalah reaksi alami tubuh kita yang dalam istilah medis disebut pillow reaction atau goosebump dalam bahasa Inggris. Reaksi ini terjadi karena ada otot kecil di bawah kulit kita yang namanya rector pili. Ketika otot ini berkontraksi, bulu-bulu halus di kulit kita juga berdiri. Makanya muncul efek merinding. Nah, sebenarnya ini bukan cuma asal terjadi loh. Ada beberapa penyebab utama kenapa kita bisa merinding. Dan menariknya, beberapa di antaranya terkait dengan naluri bertahan hidup manusia zaman dulu. Penyebab merinding. Pertama, kedinginan. Saat kita merasa dingin, tubuh secara otomatis bereaksi untuk mempertahankan suhu agar tetap hangat. Salah satu caranya adalah dengan membuat bulu-bulu halus di kulit kita berdiri, supaya udara terperangkap bisa jadi lapisan pelindung tambahan. Sayangnya karena manusia modern udah nggak punya bulu lebat kayak hewan, efek ini nggak terlalu berguna lagi buat kita. Tapi refleksnya masih tetap ada. 2. Ketakutan atau kaget. Pernah nggak sih kalian dengar cerita horor, terus tiba-tiba bulu kuduk berdiri? Ini terjadi karena tubuh kita bereaksi terhadap sesuatu yang dianggap ancaman. Saat kita takut, otak langsung kasih sinyal ke tubuh buat bersiap menghadapi bahaya. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan hormon adrenalin yang bikin jantung berdetak lebih cepat, napas jadi pendek, dan merinding. Ini sebenarnya mekanisme pertahanan yang diwarisi dari nenek moyang kita buat menghadapi ancaman. 3. Emosi yang kuat. Nah, ini yang paling menarik. Kadang kita bisa merinding cuma gara-gara dengar lagu yang menyentuh hati, nonton adegan film yang epik, atau baca cerita yang benar-benar berkesan. Ini terjadi karena saat kita merasakan emosi yang sangat instan, otak melepaskan zat kimia bernama dopamin. Nah, dopamin ini bisa memicu reaksi yang mirip dengan saat kita merasa takut, termasuk sensasi merinding. 4. Reaksi insting leluhur. Dulu manusia purba hidup di lingkungan yang lebih berbahaya, di mana mereka harus siap menghadapi pemangsa atau ancaman lainnya. Merinding sebenarnya bagian dari insting bertahan hidup. Saat bulu berdiri, tubuh jadi terlihat lebih besar dan bisa memberikan efek psikologis pada lawan atau mangsa. Mirip seperti kucing yang bulunya mengembang saat merasa terancam. 5. Sensasi misterius atau déjà vu. Pernah nggak sih kalian mengalami perasaan seakan-akan pernah berada di situasi yang sama sebelumnya? Atau tiba-tiba merasa ada sesuatu nggak terlihat di sekitar kalian? Nah, ini bisa memicu merinding juga. Otak kita terkadang mengalami glitch atau kesalahan pemrosesan informasi yang bikin kita merasa familiar dengan sesuatu yang sebenarnya baru. Sensasi ini bisa menciptakan perasaan aneh yang membuat tubuh bereaksi dengan merinding. 6. Merinding karena musik atau suara tertentu. Beberapa suara atau nada tertentu bisa memicu reaksi emosional yang kuat dan membuat kita merinding. Misalnya, nada tinggi dalam lagu-lagu opera atau suara instrumen tertentu yang menciptakan resonansi dengan otak kita. Ini karena otak kita memiliki cara unik dalam memproses suara dan menghubungkannya dengan emosi. 7. Merinding dalam situasi sosial. Kadang kita juga bisa merinding saat melihat seseorang melakukan sesuatu yang sangat menginspirasi, seperti pidato yang menggetarkan hati atau momen penuh haru dalam suatu acara. Ini terjadi karena kita merasa terhubung dengan emosi yang sedang terjadi di sekitar kita.
Bisa nggak kita bikin diri sendiri merinding? Sekarang kita coba eksperimen kecil. Kalian bisa ikutan juga. Coba dengarkan lagu yang menurut kalian paling bikin merinding. Bisa lagu dengan nada tinggi yang dramatis, atau lagu dengan instrumen yang bikin hati bergetar. Ada nggak efek merindingnya? Kalau nggak, coba tonton adegan film yang benar-benar bikin kalian terpukau. Misalnya adegan klimaks di film favorit kalian. Kalau masih belum juga, coba bayangin sesuatu yang benar-benar bikin kalian takut atau terharu. Apakah akhirnya merinding juga? Kalau kalian berhasil bikin diri sendiri merinding, kasih tahu di kolom komentar ya, apa yang paling berhasil bikin kalian merinding. Merinding itu ada hubungannya dengan hal mistis. Banyak yang percaya kalau merinding itu tanda kalau ada sesuatu di sekitar kita, terutama hal gaib. Tapi secara ilmiah, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa merinding itu ada hubungannya sama hal mistis. Sejauh ini, semua reaksi merinding bisa dijelaskan dengan faktor fisiologis dan psikologis seperti yang tadi kita bahas. Merinding dan efeknya pada tubuh. Detak jantung yang sedikit meningkat, perubahan suhu tubuh, sensasi geli atau kesemutan di kulit. Orang yang sering merinding cenderung lebih peka terhadap emosi. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan kalau merinding itu reaksi alami tubuh yang masih terbawa dari zaman nenek moyang kita. Kadang kita merinding karena kedinginan, kadang karena takut, kadang juga karena terharu atau tersentuh sama sesuatu yang kita alami. Jadi lain kali kalau tiba-tiba merinding, coba deh perhatiin. Itu karena kedinginan, ketakutan, atau malah karena hati tersentuh. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching.